ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد بدأ المتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Masyaallah muslimin rahimahullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang tercurahkan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat kehidupan, terlebih lagi nikmat hidayah dan nikmat Islam, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita syukuri dengan berdoa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in serta musallim dan kepada seluruh umat beliau yang senantiasa menjadikan Rasul sebagai suri tauladan dalam kehidupannya, termasuk kita semua sebagai umatnya. Semoga kita sebagai umatnya dapat menjalankan sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Fatih berwasiat kepada diri Fatih sendiri dan kepada seluruh para jamaah sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa sebesar-besarnya, dengan takwa sebenar-benarnya, dengan cara menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Pada khutbah Jumat kali ini Fatih akan membawakan sebuah khutbah dengan tema untuk saling menolong demi akhirat dan dunia secara bersama-sama. Awalnya kita di dunia ini, apakah kita lahir tanpa membutuhkan seseorang? Apakah kita lahir tanpa sudah menjadi seseorang? Tentu saja tidak. Kita membutuhkan seseorang menjadi perantara kelahiran kita, yaitu ibu kita. Saat itu kita membutuhkan seorang bidan atau perawat yang membantu mengeluarkan kita dari perut ibu kita. Dari kecil hingga tumbuh dewasa saat ini, kita membutuhkan orang tua, kita membutuhkan orang-orang sekitar. Ketika kita punya sebuah problem atau masalah di dalam kehidupan kita, kita juga membutuhkan seseorang yang bisa mendengar kita, seseorang yang dapat membantu kita, seseorang yang dapat kita percaya. Hingga kapan? Hingga ketika ajal mendesak kita, kita pun membutuhkan orang yang akan mengganti beban kita. Kita membutuhkan orang yang akan mengkafani kita. Kita membutuhkan orang yang akan memandikan kita dan menguburkan jasad kita. Dari sini kita dapat memahami bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian, yang tidak bisa berjalan tanpa adanya orang lain. Kita semua saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, pesan yang ditanamkan sejak kecil hingga dewasa ini adalah jangan bosan-bosan menolong orang lain yang membutuhkan. Islam adalah agama yang sangat mengajarkan umat-umatnya untuk saling tolong-menolong, untuk saling merekatkan persaudaraan, untuk saling merekatkan ukhuwah Islamiyah. Tolong-menolong di sini tidak
terikat oleh apapun, tidak memandang apapun. Kita sebagai seorang muslim seharusnya membantu seseorang dengan tulus, siapapun orangnya, entah dia kaya atau miskin, entah berpendidikan atau tidak, entah pintar ataupun bodoh, entah dia mengenyam pendidikan atau bahkan seorang muslim atau non muslim pun, selama di dalam ranah sosial kebaikan, maka tidak ada salahnya jika kita membantu mereka. Karena bagaimanapun mereka adalah saudara kemanusiaan kita. Kecuali jika kita membantu seseorang dalam sebuah keburukan, dalam sebuah kejahatan, maka Islam melarang hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan sebuah kebaikan, sebuah kebajikan, dan sebuah ketakwaan. Dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam berbuat dosa, dalam membuat pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya siksa Allah sangatlah berat. Menolong orang lain, khususnya mereka yang sedang kesulitan, sungguh memiliki banyak manfaat, entah bagi diri kita sendiri maupun bagi orang yang kita tolong. Bahkan kondisi saat ini di dalam masyarakat pun akan mendapatkan manfaat dari sikap dan perbuatan yang kita kerjakan. Pada di sini akan memberikan sedikit contoh mengenai tolong menolong dalam kebaikan. Di dalam SMA di satu Jakarta, kita bertemu dengan banyak orang. Tidak hanya teman-teman sekelas kita, tidak hanya dengan teman-teman kelas lain, namun kita juga bertemu dengan berbeda angkatan, bertemu dengan guru, dengan karyawan, dengan satpam dan orang-orang di sekitar SMA Negeri 1 Jakarta. Apakah kita setiap hari akan bisa menjalankan hidup sendirian? Tentu saja tidak. Pasti dalam sebuah saat, entah dalam sebuah kelas, entah dalam ketika kita istirahat, entah kita pulang sekolah, kita pasti akan menemui yang namanya masalah. Bahkan di dalam hal kecil saja, contoh di dalam kelas, kita pasti ada teman kita yang sangat-sangat pintar, dan juga ada teman-teman yang kurang pintar atau bukan passion atau tidak bisa memahami sebuah materi. Kita sebagai muslim yang baik, seharusnya kita sebagai orang yang pintar membantu teman kita yang tidak bisa. Kita ajari mereka bagaimana caranya, bagaimana dia bisa memahami, jika dia bisa memahami. Kita sebagai seorang muslim tidak pantas untuk merendahkan dan menghina orang yang tidak memiliki kemampuan seperti kita. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan passion, dengan kemampuan, dengan ilmu tersendiri. Sedangkan jika semua orang sama, maka kehidupan itu tidak akan ada artinya. Mungkin kita pandai di dalam bidang akademis, mungkin kita pandai dalam bidang matematika, fisika, biologi, kimia, atau mungkin kita juga pandai dalam berorganisasi. Namun mungkin teman kita yang tidak pandai dengan hal-hal tersebut bisa jadi orang yang lebih pintar daripada kita di bidang yang lainnya. Karena apa? Kita berada di sekolah, itu yang dicari pasti hanya nilai. Kita hanya melihat hasil yang kita dapatkan, entah bagaimana caranya. Bahkan hal buruk pun bisa terjadi. Sebagai contoh, kita ketika ada ujian, kita pun ingin gimana pun caranya mendapatkan hasil yang baik, kata dengan membuka HP, dengan mencetak, dengan membantu sama-sama, dengan membantu satu sama lain. Padahal di ayat Al-Maidah, di surat Al-Maidah ayat 2 yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa Allah melarang kita sebagai umatnya, sebagai hambanya, untuk menolong di dalam keburukan. Padahal menolong, tapi di dalam keburukan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi
kita juga tidak mungkin bisa hidup tanpa orang lain. Kita harus saling melengkapi satu sama lain. Pertanyaannya, apa kita hanya menolong orang-orang Muslim atau seagama kita saja? Atau kita hanya menolong orang-orang yang memiliki kemampuan sama seperti kita? Jawabannya tentu saja tidak. Islam mengajarkan kita untuk menolong semua orang tanpa memandang apapun, tidak peduli agamanya, tidak peduli gendernya, tidak peduli jabatannya, tidak peduli hartanya, usianya, baik muda atau tua, atau hal-hal lain yang menjadi pembeda di dalam kehidupan sosial ini. Saat ini kita berada di SMA Negeri 1 Yogyakarta. Bagi yang kelas 10 dan kelas 11, pastinya sebentar lagi akan menghadapi yang dinamakan PTS atau penilaian tengah semester. Sedangkan bagi yang kelas 12, kita akan menghadapi yang namanya ujian sekolah, ujian praktek, dan bahkan sebentar lagi kita akan menghadapi SNBT dan SNBT. Apakah kita bisa menghadapi itu semuanya sendirian? Tentu saja tidak. Kita masuk di dalam sekolah, kita harus juga belajar. Siapa yang mengajarkan kita jika bukan orang lain, jika bukan guru? Namun apa? Kita terlalu meremehkan. Kadang kita masih bisa sempat-sempatnya untuk tidak mendengarkan, masih bisa sempat-sempatnya untuk tidur di saat jam-jam pelajaran. Padahal apa? Guru itu juga termasuk salah satu orang tua kita di sekolah. Berkahnya guru itu juga akan membawa kita baik di depannya maupun saat ini. Dengan kalau menolong seorang muslim yang sedang membutuhkan pertolongan, maka kita telah mencerminkan pesan persaudaraan, kesatuan sesama muslim yang dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya juga akan ikut sakit, ikut panas, ikut tidak bisa menjaga kesehatannya. Dari hadis ini kita bisa tahu bahwa kita sesama muslim itu adalah satu saudara, satu keluarga. Kita tidak bisa meninggalkan dan melupakan orang-orang di sekitar kita, apalagi orang-orang yang setiap hari kita temui. Bagaimanapun juga, mungkin kita pernah membenci seseorang, mungkin kita pernah tidak suka dengan seseorang, mungkin kita pernah sangat-sangat dendam dengan seseorang. Namun hal-hal tersebut bukan mencerminkan sebagai seseorang muslim. Ketika kita tahu seseorang yang kita sangat benci, seseorang yang sangat kita sengit atau dendam, ketika dia membutuhkan pertolongan, maka kita sebagai umat muslim seharusnya bisa menolong dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun. Karena apa? Pahala yang didapatkan itu jauh lebih besar. Bisa jadi ketika kalian menolong seseorang, bisa jadi itulah yang membawa kalian menuju surga. Bisa jadi itulah yang membawa kalian mendapatkan hidayah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan sini marilah kita bersama-sama untuk bisa menjaga kerukunan, menjaga persaudaraan kita sesama umat Islam maupun sesama saudara kemanusiaan. Marilah kita berdoa agar kita sama-sama bisa menghadapi apapun masalah yang kita hadapi. Marilah kita berdoa sama-sama agar kita mencapai apapun yang kita inginkan dan kita mendapatkan ridho dari Allah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu likum wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah lima lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallahu alaihi. Pada khutbah kedua ini saya menegaskan kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh jamaah untuk kiranya dapat menjadi pelajaran bagi kita semua agar bermurah hati dalam menolong sesama muslim, karena kita adalah saudara seiman, saudara kemanusiaan. Pun tanpa menafkah di kita juga harus menolong seseorang di sekitar kita yang mereka sedang dalam kesulitan. Kita harus saling mendukung dan mendoakan satu sama lain agar bisa menghadapi semua ujian, semua permasalahan dan pekerjaan yang kita hadapi. Ingatlah, seorang muslim harus tolong-menolong dalam kebaikan dan saling mengingatkan dan menasihati dalam keburukan. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur berpesan, tidak penting apa agamamu atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan pernah menanyakan apa agamamu. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa idil qurban wa yanha al fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum was'aluhu min